Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Kembali lagi hadir di Selasa sore bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar dan akan dipandu oleh Mbak Ayu Mustika Sari di Radio Asa FM yang live Facebook dan juga di frekuensi gelombang radio 107,2 MHz. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu ya, narasumber spesial yang beliaunya dengan kesibukannya yang luar biasa, alhamdulillah sore hari ini bisa menyempatkan waktunya ya Sobat Asa ini menemui para pendengar setia Radio Asa FM. Ada Dr. Trianang Setiawan dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Sore hari ini kita akan membahas tentang sehat dan bugar saat haji dan umroh. Dan tentunya nggak hanya haji aja ya Sobat Asa, karena ini sekarang banyak sekali ya warga yang umroh ya, silih berganti. Nah, tentunya pasti harus ada yang disiapin nih Sobat Asa. Apa saja nih yang harus disiapin buat stamina selama di sana. Dan tentunya kita sapa dulu Dr. Trianang yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan pendengar Asa FM. Ini kok agak kurang dengar ya dokter. Ngapunten sebentar. Kurang dengar ya dokter. Wah, ini sudah saya pencet sebentar dokter. Coba dicoba lagi dokter. Ya. Oh, belum masuk ya. Wah, ini kayaknya ada yang. Nah, sudah dokter. Oh ya, sudah ya. Oh ya. Iya, dokter Triana monggo bisa dilanjut lagi. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan membahas terkait ibadah haji dan umroh ya Mbak Ayu, di mana ibadah ini mungkin kita bilangnya itu adalah ini ya kita menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Nah itu ternyata pada waktu kita melaksanakan ibadah itu ternyata 99% itu adalah ibadah fisik ternyata. Iya, jadi mungkin kalau sedikit kita review jadi pada waktu haji atau umroh itu yang pertama gitu kita adalah ihram, itu adalah niat dan menggunakan baju ihram. Kemudian yang kedua adalah tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Dan selanjutnya adalah tahallul dan yang terakhir tertib. Nah, kalau kita lihat ini kalau misalnya kita melaksanakan ibadah umroh itu kan kita melakukan tawaf ya di Masjidil Haram. Nah, itu jarak yang harus kita tempuh total dengan sa'i itu kurang lebih 5,5 km ya. Jadi ya cukup jauh itu Kemudian juga dari penginapan dari hotel menuju ke masjid. Mungkin kalau pada waktu kita umroh mungkin dekat ya kalau pada saat ini dari Masjidil Haram atau pada waktu di Masjid Nabawi. Tapi kalau pas musim haji itu juga mungkin pemondokan kita juga agak jauh ya. Iya, bisa jadi paling dekat itu adalah 1,2 kilo Nah itu jadi itu harus membutuhkan kondisi fisik yang prima, yang bugar sehingga kita bisa lancar dalam melaksanakan ibadah. Selain itu juga tantangan kita yang kita hadapi itu adalah di sana kelembapan udaranya itu sangat rendah dan kering Jadi sangat kering, berbeda dengan kondisi di Indonesia. Ya. Jadi kita mudah debu di sana, jadi mudah terkena batuk pilek. Dan juga perubahan suhu yang ekstrim di mana pada waktu di siang hari itu cuacanya sangat panas
nggih. Pernah pada waktu itu tahun 2019 itu pada waktu kita wukuf di Arafah itu suhu paling panas itu ada 42 derajat luar Celcius biasa, gitu. Iya, 42. bandingkan dengan di Iya. Indonesia yang hanya 30-an gitu. Iya, benar-benar. Iya, tapi kalau pada saat umroh biasanya kan di setelah bulan Oktober itu sudah di sana sudah masuk cuaca dingin, itu sudah agak Turun lumayan, ya? iya turun gitu. Kemudian juga di sana kita juga berinteraksi nggih dengan umat seluruh dunia nggih. Iya. Nah, di situ juga Ngumpul di ada. sana. Iya, betul. Dan ini mungkin ada ini nggih resiko terjadinya penularan dari penyakit. Nah, Oke. jadi itu adalah tantangan-tantangan. Jadi kenapa kita harus menyiapkan fisik dan ini nggih kesehatan kita sehingga Iya. kita bisa bugar dan lancar dalam melaksanakan. Karena kan itu adalah prosesi ibadah yang harus kita lakukan gitu, termasuk ke dalam rukun umroh maupun juga pada haji. Gitu. Haji. Kalau haji itu ketambahan dengan adanya wukuf di Arafah, kemudian juga mabit di Musdalifah dan lempar jumroh di Jamarot. Nah, Iya. itu juga lebih berat lagi nggih. Nah, itu yang harus kita siapkan. Iya. Iya. Nah, ini seperti Dokter Trianang sendiri ya. Ini tentunya sudah punya pengalaman nih ya. Mungkin dulu waktu ke sana itu sebagai tenaga kesehatan kah atau pribadi berangkat dulu, dokter? Ya. Jadi saya ini cerita ya Pak. Jadi saya tahun 2019 itu alhamdulillah mendapat amanah sebagai tenaga kesehatan haji Oke. Kota Blitar ya, Iya. TKHI gitu. Iya. Ya, jadi pada waktu itu saya mendampingi kloter SUB 29 itu dari jemaah haji Kota Blitar, Trenggalek dan Surabaya. Jadi total ada 450 Orang jemaah. Iya. iya. Kemudian juga tahun 2023 akhir kemarin alhamdulillah juga mendapat amanah untuk mendampingi jemaah umroh. Oke. Iya. Oh, nggih. umroh ya, dokter? Iya, yang terakhir? umroh Oke. juga nggih. Ya, jadi kan paling tidak jenengan sudah 2 kali ya, sudah 2 kali berangkat menjadi Oke. tenaga kesehatan di sana, dan tentunya pasti banyak pengalaman, banyak tahu juga apa saja yang sering dialami di sana, dan tentunya untuk jamaah sendiri tidak hanya orang yang usia muda, banyak juga yang usia tua atau lansia mungkin ya, itu dokter. dan rata-rata juga memang lansia, Lansia ya, ya. dokter, Iya, nggih, Iya, betul. karena kan kalau haji ya mungkin ya kita tahu sendiri ya, untuk haji itu waktu tunggunya. Nah, waktu tunggunya itu memang lama sekali ya. Mungkin waktu daftar itu masih usianya 40 dan ternyata waktu tunggunya sekitar 20 tahun. Nah, waktu berangkat sudah usia lansia ya, dokter ya. Iya. Nah, mungkin untuk yang tidak hanya yang lansia aja ya, dokter, yang untuk usia-usia muda kan juga pastinya harus menyiapkan segala sesuatu, mulai tadi jenengan sampaikan staminanya, fisik, mental, semuanya, dan semuanya harus disiapkan. Nah, ini mungkin dari awal kita kan biasanya tahu nih ya, dokter, kita berangkat tahun berapa gitu misalkan. Nah, ini jarak berapa lama kita harus mempersiapkan untuk mungkin mulai latihan-latihan kecil di rumah, atau gimana ini, dokter? Ya, nggih, mungkin tadi sudah kita singgung nggih. Jadi yang pertama adalah tadi tantangan kita dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi memang ibadah haji itu ternyata ya pengalaman Iya. saya itu 99% itu ibadah fisik nggih. Tadi nggih, dari tawaf kita mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah nggih. Kemudian juga kalau kita haji juga tawaf wukuf di Arafah, Iya. itu semua adalah ibadah-ibadah fisik nggih. Oke. Nah, apabila kondisi kita tidak fit, apabila Iya, kita di sana sakit, nah itu pasti ibadah-ibadah itu kita tidak lancar nggih. Dan betul tadi Mbak Ayu sampaikan bahwa apalagi kalau kita haji, antriannya itu Lama ya. lama bertahun-tahun kan, Iya. eman-eman nggih, kita Iya. sudah antri, ternyata pas berangkat kondisi kita sakit. Fisiknya Nah, benar-benar. jadi apa saja yang harus kita siapkan? Jadi yang pertama ini adalah ini kita sebelum keberangkatan. Jadi yang pertama adalah untuk periksa rutin kesehatan. Ini terutama yang bagi jemaah atau
masyarakat yang memiliki riwayat penyakit kronis. Oke. Misalnya darah tinggi, kemudian kencing manis, manis, ataupun ya. juga penyakit asma atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu mohon untuk bisa periksa rutin ke dokter yang biasa merawat. Nah, di situ nanti disampaikan bahwa akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, di situ nanti juga apabila mau berangkat berapa hari atau berapa minggu mau berangkat itu kita untuk sedia obat selama di tanah suci. Jadi jangan sampai kita kehabisan pada waktu di tanah suci, bahkan juga pada waktu pulang. Karena kan biasanya kalau selesai pulang itu kan kita mesti ada ini ada ya keluarga atau saudara yang ke rumah. Nah, itu disiapkan. Biasanya kalau kami nyampaikan ke jemaah haji itu 60 hari untuk persiapan obatnya. Kalau umroh itu ya menyesuaikan. Kita mengambil yang 9 atau yang 12 atau yang berapa hari gitu. Itu tergantung jadi periksa rutin dan dengan periksa rutin itu maka tensi kita bisa terkontrol, stabil gula kita baik, kemudian juga penyakit-penyakit kronis asma atau penyakit yang lain itu juga bisa terkontrol dengan baik. Nah, itu kita memang untuk haji itu persiapannya kita harapkan sudah 1 tahun itu sudah mulai persiapan fisik ya. Fisik itu sudah mulai ditata. Kalau yang umroh bisa dari 3 bulan itu sudah mulai disiapkan yaitu. Terus selanjutnya adalah makan makanan yang bergizi Jadi itu selain itu juga minum air putih yang cukup 8 gelas sehari Itu terus selanjutnya adalah yang terpenting itu adalah olahraga. Olahraga yang kita sarankan adalah senam dan jalan jalan santai atau jalan ini tergantung kemampuan, tergantung kondisi Jadi olahraga karena memang di sana itu yang utama kita jalan kaki Mbak Ayu dari kita dari hotel menuju ke masjid. Jadi setiap hari kita harus apalagi jujur kita saya ini juga jarang biasanya sedikit aja sudah naik motor, naik kendaraan. Bener-bener. Nah, kita harus sudah membiasakan jalan. Kalau bisa setiap hari menyempatkan waktu. Tapi kalau tidak bisa ya minimal seminggu 3 kali. Jaraknya sesuai kemampuan kalau bisa sih semakin jauh gitu kurang lebih 30 menit sampai setiap harinya setiap hari jadi itu bukan lari ya dokter, jalan cukup jalan aja Okay. Tapi itu tergantung juga kondisi Mbak Ayu jadi misalnya kalau kita ada memang sakit jantung, memang ada sakit sendi nah itu mohon untuk dikonsultasikan ke dokternya disesuaikan apakah juga boleh kita melakukan itu kemudian juga yang harus kita siapkan adalah menjaga berat badan untuk tetap ideal. Nah, ini kadang-kadang ini juga agak kelupaan ya dokter ya. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah menyiapkan obat-obat yang sederhana. Jadi memang di sana ada apotek nah tapi memang kadang kita kesulitan beda. Kadang kan kita cocok obatnya ini merek ini. Kadang kalau merek yang lain nggak cocok itu bisa disiapkan. Nah, memang kalau saran kami obat yang harus dibawa itu adalah obat sakit kepala atau pusing, kemudian obat diare, obat mabuk perjalanan, obat muntah, obat lambung, obat flu, kemudian juga imunomodulator itu sejenis vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian obat pegelinu termasuk salep gitu yang oles gitu. Untuk pegelinu. Itu yang harus disiapkan. Sama yang terakhir juga ini biasanya kita kan ada ini walimatul safar Jadi, yang pulangnya itu. Bukan, waktu mau berangkat itu kayak kita minta doa restu gitu. Itu kadang kita kan repot. Nah, itu kita fisiknya. sampai nah itu mohon untuk dilaksanakan 1 minggu sebelum berangkat. Kadang ada pengalaman dulu itu beliau karena sibuk mempersiapkan di rumah akhirnya mau berangkat sakit. Nah, itu juga kondisinya drop. Drop. Itu hal yang kelihatannya tidak itu ternyata berefek betul Mbak Ayu. Nah, ini dokter, kalau tadi Jenal sampaikan obat untuk mabuk perjalanan. Nah, untuk perjalanan selama di pesawat ini itu kurang lebih berapa lama ini ya dokter? Jadi mungkin ini gambaran saja ya Mbak Ayu. Jadi yang pertama nanti
Kita dari rumah menuju ke, kalau di haji itu embarkasi atau ke bandara, biasanya kita kan Juanda ya, itu kan ya kurang lebih sekitar 4 jam ya. sampai 5 jam nggih. Kemudian dari embarkasi atau dari bandara menuju ke Tanah Suci, nah itu tergantung nggih, nanti kita ada 2 di Madinah atau di Jeddah. Nah itu kurang lebih perjalanannya itu ada 8 sampai 9 jam. Nah, ya jadi cukup panjang. Nah, pada saat perjalanan itu kami pesan yang pertama adalah toilet. Nah, itu kadang ya jujur saya ini juga jarang ya nggak pernah naik pesawat itu, kadang kalau apalagi lansia gitu ya, kalau mau ke toilet itu takut caranya gimana. Nah itu mohon jangan takut, kalau bingung nanti bisa tanya ke petugas, ke pramugarinya ataupun juga sebelum berangkat ya ini mohon maaf bisa lihat di YouTube karena memang berbeda pendengar. Jadi memang di pesawat ini kan banyak elektronik jadi memang kamar toiletnya adalah tipe yang kering jadi ya kita harus bisa menggunakan toilet. Biasanya kalau kita pada waktu acara manas itu kita sampaikan ya, kita ajari ya karena kadang kita nahan ini Mbak Ayu nahan ke belakang terlalu lama dan takut minum. Nah itu bisa timbul terjadi dehidrasi ya. Ini mungkin kemarin ada cerita pengalaman yang jemaah haji yang tahun ini ya, itu juga ada yang mengalami dehidrasi di pesawat pada waktu itu, dan sampai turun di salah satu selama perjalanan itu karena mengalami dehidrasi. Nah itu kita jangan menahan ke kamar mandi karena takut. Kemudian juga kalau haus juga minta ke pramugari. Memang kita kan kalau di pesawat dibatasi bawa ini air minum hanya maksimal 100 ml. Nah itu juga kadang yang jadi kendala. Tapi sebenarnya kalau kita sering ini pokoknya jangan takut, dikomunikasikan ke pramugari atau ke petugas, nanti insya Allah itu yang pertama pada waktu di pesawat. Kemudian juga itu kan 8 sampai 9 jam Nah itu kadang kan kita ini pegel lah, itu bisa kita jalan-jalan atau enggak apa-apa pas ininya pas kondisinya pesawatnya tenang, nanti ada petunjuknya di situ kapan kita pakai sabuk pengaman, kapan kita boleh jalan-jalan di pesawat. Jadi terus juga ini Mbak Ayu, jadi nanti ya itu selanjutnya juga di pesawat nanti juga kita mendapatkan makan 2 kali jadi setelah tinggal landas itu 1 jam, nah itu kita makan. Nah itu jadi ini tip dari saya jadi jadi pada waktu kita sudah naik pesawat kita duduk, nah kita makan, jangan tidur, makan dulu. Nah setelah itu kita tidur tidur kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah kemudian setelah itu bangun ya untuk ke kamar mandi atau untuk olahraga ringan, untuk jalan biar enggak ini Nah kemudian setelah itu sebelum 1 jam sebelum ini turun, nah itu juga makan lagi. Dikasih makan. Nah itu jadi jangan khawatir untuk kita ini ya itu untuk yang di pesawat ya. Nah, ayo kebutuhannya semuanya sebenarnya terpenuhi di sana. Terpenuhi ya. Yang penting kita ini jangan takut. Aktif ya. Aktif. Benar-benar. Komunikasi Nah, kemudian selanjutnya kita ini kalau misalnya kita biasanya yang sering itu ada di Madinah Setelah itu turun ke kita anggap aja di Madinah. Kalau haji itu ada 2 gelombang, ada gelombang 1 sama gelombang 2. Kalau biasanya yang jemaah Kota Blitar itu gelombang 1, kita yang awal itu turun di Madinah dulu. Nah di Madinah itu kita di sana ada kurang lebih 8,5 hari itu kita melakukan ibadah sunnah, yaitu apa itu? Berapa hari dokter? 8,5 hari. Kita arba'in. Arba'in ibadah sunnah di sana, ataupun umroh ya nanti umroh itu tergantung, ada yang 3-4 hari di sana. Nah, ini tipnya adalah ini pada saat
pada saat 1-2 hari itu hati-hati kita nyasar. Nah itu mohon untuk ini mohon untuk pada waktu 1-2 hari ini kadang kita terlalu semangat itu lupa ini tempatnya. Nah itu mohon untuk diingat-ingat dari hotel menuju ke masjid tadi kita masuk dan keluarnya dari pintu ke berapa. Nah itu jangan sampai kesasar gitu. Kemudian juga di sana itu nih pengalaman itu juga alas kaki gitu. Jangan sampai kadang di sana itu kan di Masjidil di Nabawi itu kan banyak rak-rak untuk sandal lah, itu kadang itu sudah ada nomornya, kadang itu kita lupa gitu. Pulangnya enggak? Iya, saya kadang pernah itu saya taruh sandal itu di nomor ini lah, di rak ini, kadang kok balik sudah lupa lah. Saran kami bawa ini nggih kresek atau tas sandal, jadi biar sandal itu kita selalu bawa kemana-mana karena kalau kita setelah misalnya sandal kita hilang gitu, terus memaksakan diri dari masjid ke hotel itu tanpa alas kaki itu karena aspalnya itu sangat panas itu kaki kita bisa melepuh. Benar, itu kemarin ada di jemaah itu yang kakinya harus karena terburu-buru gitu. Iya, pada waktu itu kita mau bergeser ke Mekah buru-buru, sandalnya lupa, akhirnya nggak ketemu, akhirnya kakinya melepuh dan akhirnya pada waktu di Mekah ibadahnya kurang maksimal. Nah itu juga sayang ya dokter ya. Iya, sayang. Jadi itu kita harus dijaga nggih. Nah, kemudian juga di sana selain itu kita juga ke ini nggih. Ke mana saya iya Arba'in, terus kita juga ini ziarah ya ke City Tour, jadi ke Masjid Kuba ke ini. Nah itu juga ke ini juga ke ini ke Bukit Jabal Nur, Jabal Sur. Nah itu juga hati-hati nggih. Itu kan kita naik bukit yang, nah itu kadang ada yang jatuh, ada yang tergelincir. Nah itu hati-hati untuk Bapak Ibu pada saat kita ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah itu nggih. Nah ini kan istilahnya yang jenengan sampaikan tadi sepertinya hal-hal kecil ya dokter ya, kayak sandal apa segala macam, dan ternyata memang dampaknya efeknya ke belakang ya dokter. Jadi ibadahnya jadi kurang maksimal dan mungkin seperti yang waktu ibadah sudah di sana ya dokter. Nah ini terkait dengan tadi saya keinget yang di pesawat ya. Nah terkait di kamar mandi, kebutuhan untuk di kamar mandi ini gimana dokter? Apa mungkin jaraknya itu juga terlalu jauh atau gimana? Kan saya pikir juga ada mungkin beberapa jemaah yang menahan untuk ke kamar mandi dan segala macam, itu gimana dokter? Pada waktu di pesawat ini Mbak? Sudah turun. Sudah turun ya. Kalau di hotel insya Allah nggak ada kendala sih Mbak. Ketika untuk ibadah jadi di hotel itu dengan toiletnya insya Allah mudah ya. Nah cuma kadang yang kita harus ini tuh adalah ini antri lift ya, ini pengalaman saya gitu. Jadi pada ini terutama pada waktu haji sih. Nah itu kan kadang banyak jemaah kan pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Nah itu kadang kita antri lift itu bisa sampai setengah sampai 1 jam pada saat antri lift itu. Terutama pada saat setelah ini selesai. Nah itu kadang ya mohon maaf ada yang terdorong atau apa. Nah itu untuk hati-hati ya, sampai luka kakinya waktu itu ada itu. Nah terus juga toilet ini yang di Madinah dulu ya, di Masjid Nabawi itu juga toiletnya banyak Mbak. Nah itu ada di pelataran masjid. Nah itu hati-hati, kadang kita sering kesasar itu karena kan bawah tanah 4 lantai. Saking besarnya. Saking besarnya itu kadang ya saya awal-awal juga bingung ini keluarnya kemana. Benar. Iya, karena bawah lagi itu parkiran mobil lah, itu toiletnya di atasnya itu. Nah itu juga kita harus hati-hati gitu. Nah kemudian ini ingat juga pada waktu toilet itu. Nah ini mohon maaf ya lompat-lompat ya, pada waktu di Arafah atau di ini haji ya, di Arafah atau di Mina. Nah itu juga hati-hati karena airnya panas, jadi kita cek dulu airnya. Kadang kadang toiletnya itu airnya terlalu panas, akhirnya kena di luka itu. Dan sabar ngantri kalau di Arafah dan di ini. Tapi kalau di Nabawi dan di Mekah di penginapan insya Allah nggak ada masalah. Terus juga pengalaman kemarin Mbak itu ya ini sih penyakit-penyakit yang muncul ya pada waktu di Madinah itu adalah ini yang sering itu adalah ini mimisen, kemudian juga
bibirnya pecah-pecah, kering sampai Saking berdarah. panas ya, Dok, Iya, kemudian juga kulitnya itu ada yang gatel, kemerahan, nggih. Kayak Selain iritasi juga gitu kaki ya. yang melepuh, iya iritasi. Nah itu karena cuaca panas. Nah Iya. pesan kita memang menggunakan APD istilahnya, alat perlindungan diri, yaitu berupa masker. Jadi daerah sekitar mulut itu kita basahi nggih, untuk menghindari itu. Selain kita juga menggunakan ini lotion untuk pelembab pelembab itu. ya. Iya, itu juga Benar, benar penting nggih. sekali. Iya, karena banyak jemaah itu yang tiba-tiba loh Dok, kok saya mimisen kayak gitu. Padahal Nah, sebelumnya tidak ada riwayat apa-apa nggak ada ya. riwayat apa-apa. Nah itu karena cuaca yang sangat kering di sana Mbak, lembab dan kering, sehingga biasanya kan di mukosa hidung kita ini kan agak basah. Iya, nggih. iya. Nah karena terlalu kering itu akhirnya mudah pembuluh darah di hidung itu mudah Pecah. pecah. nggih. Iya, jadi Oke. sering mimisen, bibir kering, gatal. Nah itu sebenarnya penyakit-penyakit ringan yang ya pakai itu. Jadi di waktu di Indonesia, jadi bawa lotion Iya, nggih, iya. untuk itu juga bisa, ataupun masker yang selalu dibasahi, disemprot-semprot. Jadi kita bawa masker, bawa kacamata hitam karena Iya. juga debu nggih, bawa Iya. kacamata hitam, bawa topi, bawa payung nggih. Iya, kemudian bawa tas untuk membawa sandal kita nggih, dan semprotan air. Semprotan air ini fungsinya untuk menyemprot dan untuk kita minum nggih. Iya. Sama ini Mbak Ayu tadi lupa nggih, persiapan sebelum berangkat itu juga ini nggih untuk vaksin. Nah, Oh, itu juga vaksin, iya. wajib nggih. Jadi yang memang ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi nggih. Iya, yang pertama kalau yang terbaru ini vaksin meningitis wajib. Kalau dulu kan haji nggak wajib nggih. Sekarang sudah diwajib. Yang umroh nggak wajib. Iya. Nah, sekarang sudah wajib kembali untuk Umroh vaksin. juga Iya, vaksin ya, vaksin oke. meningitis Meningitis. ya itu, karena memang kita kumpul dengan banyak orang. Iya. Nah, agar tidak tertular. Sama saran saya sih itu juga vaksin influenza, karena itu juga kan mesti Sering batuk ya. pilek. Iya, dengan kita vaksin itu walaupun kita kadang juga tetap batuk pilek, tapi tidak seberat bagi yang tidak vaksin. Sama sekali. Nah Iya, itu iya. terus juga persiapan juga bagi wanita usia subur untuk ini nggih, pengaturan menstruasi itu juga penting. Iya, ini juga Iya. biar nggak kelupaan juga ya. Iya, Dok, ya. betul. Nah itu sebenarnya tipnya. Nah nanti dihitung saja sih. Kalau misalnya pada saat di sana kok pas kita kayak ini, kalau dalam kondisi kita rutin ya. Iya, Nah itu tiap bulannya sudah rutin. Iya, Dan iya. pada saat kita melaksanakan ibadah kok kita sedang tidak dalam fase menstruasi, Iya. maka tidak usah mengkonsumsi obat menstruasi, pengatur menstruasi nggak masalah. Nah itu yang pertama. Tapi kalau pada saat kita hitung kok pada itu kok pas men atau Iya. mens kita memang nggak teratur lah, maka kita harus Lebih baik. iya nggih. Nah selanjutnya yang kedua lah, misalnya kita selama ini sudah mengkonsumsi atau injeksi KB ya, Iya. ya kontrasepsi yang ini Yang hormonal, injeksi. ya injeksi atau yang minum, dan selama itu kita tidak men, nah maka itu tetap bisa dilanjutkan. Oke. Iya, dan yang ketiga apabila memang itu tidak lah, maka berarti kita harus minum obat pengatur Pengatur, ya. menstruasi. Idealnya itu adalah mulai diatur itu 3 bulan sebelum berangkat, Oh, atau kalau enggak 1 bulan men terakhir sebelum berangkat. Jadi jangan sampai datang ke dokter besok berangkat Berangkat. baru datang. Ya itu Wah, susah. nggak bisa ya, Iya, Dok, ya. dokter manapun kesulitan untuk mengatur Iya, menstruasi itu nggih. Nah, nanti itu obat menstruasinya apa, penunda itu disesuaikan dengan kondisinya nggih. Masing-masing Iya, berbeda ya, masing-masing berbeda nggih. Ya macam-macam jenisnya nggih. Ada yang kombinasi, ada Iya. yang progression aja, ada yang Iya. ini nggih. Jadi macam-macam nggih. Jadi itu tidak yang sama. nggih, tidak Setiap orang. sama nggih. Terlebih Iya. yang ibu-ibu ini yang mungkin kelupaan ya. Jadi mungkin bisa diingat-ingat juga. Iya. Jangan terlalu mepet dengan Jangan terlalu mepet, dengan betul. keberangkatan ini ya. Oke. Mungkin bapak-bapaknya juga bisa diingatkan. Iya, Bang. Karena para ibu-ibu biasanya tuh kalau sudah mau berangkat haji atau umroh tuh sudah ribet dengan persiapan-persiapan yang di luar itu. Jadi untuk pengatur menstruasi dan segala macam sepertinya nggak lupa itu ya dokter ya. Iya. Mungkin kalau haji mungkin sudah sudah ada manasik dan dan segala macam. Kalau umroh itu yang mungkin kadang-kadang kan kalau umroh kita tidak prediksi ya dokter. Iya. Ternyata kita punya uang lah nih Iya. ya, kita langsung daftar Iya. 1 minggu kemudian berangkat. Nah ini dokter mungkin di situ ya dokter kalau Iya, yang memang yang bisa memang diprediksi. prediksi itu ya untuk pengaturan menstruasinya itu Iya, yang iya, kadang benar. kita kesulitan. Jadi ya minimal sebenarnya
idealnya satu bulan. Satu bulan Iya. ya, 1 bulan ya. Atau paling 3 tidak. bulan yang paling bagus. Oke, nah ini kalau untuk, nah ini tadi yang dokter juga menyampaikan terakhir kemarin mendampingi umroh juga. Ini program baru atau gimana dokter? Kan biasanya yang ada petugas haji itu ketika ada petugas ketika haji. Ini kemarin umroh juga ada petugas, ini gimana dokter? Iya, karena itu kan banyak gitu dari rombongannya, kemudian dari biro travelnya meminta, dari jemaahnya minta untuk ada pendampingan dari tenaga kesehatan. Tapi memang biasanya kalau umroh itu tidak ada. Tidak ada gitu. ya dokter? Iya, hanya haji yang memang ada. Berapa lama ketika umroh yang terakhir ini Yang dokter? terakhir saya kurang lebih 15 hari, Mbak. 15 hari ya. Iya. Oke. Jadi ya lumayan panjang. Ya lumayan panjang. Jadi Oke. kayak ya hampir, kalau biasanya kan cuman berapa? 9 dah. atau 12. Ya, Iya. ini 15 hari ya di Oke, sana. Di iya. sana total di sana 15 Total hari. di sana, Mbak. Biasanya kan Oke. 1 hari di perjalanan. Oke. Oke. Ini tentunya buat sobat asa nih yang mungkin ini sudah biasanya kalau tahun depan berangkat, sekarang sudah mulai persiapan ya dokter ya. persiapan. Iya, ya terutama itu fisik ya, karena memang itu tadi ibadah fisik ini banyak jemaah yang memang belum persiapan itu ya, obatnya Iya. obat kencing manis terutama ya, obat kencing manis ini nggak bawa habis lah, itu yang kadang kesulitan ya. Dan ya itu akhirnya terpaksanya banyak yang ibadah yang tidak bisa dilakukan secara maksimal ya. Mungkin tadi kan di Madinah ya Mbak, terus ini ini sambil tak lanjutkan ceritanya ya. Kemudian kita nanti ke Madinah, ke Mekah lah. Kalau saya sih masih naik bis ya Mbak, itu kurang lebih perjalanan 6 sampai 8 jam. Lama jadi ya, itu ya. Iya, jadi kayak itu juga itu sudah kita pakai nanti kita ngambil mikot di Bir Ali selama perjalanan di situ nggih. Nah, itu kita sudah mulai niat untuk ini nggih, ibadah umroh ya. Kemudian nanti di Mekah lah, di Mekah ini yang memang kondisi fisik ya, jadi antara ini ambil mikot, kemudian juga tawaf sa'i itu yang kurang lebih ya. Iya, ada, dan ya itu ya karena juga banyak jemaah, jadi ya kadang ada yang fase-fase yang harus berdesak-desakan jadi kurang lebih ya 55 kilo. Nah, dan tambahan nanti kalau pada saat haji itu adalah wukuf di Arafah lah. Nah, ini memang yang memang harus kita siapkan. Biasanya kalau pada saat haji itu 1 minggu sebelum puncak ibadah haji itu 9, 10, 11, 12 Dzulhijjah itu kita seminggu sebelumnya kita peseni jemaah itu untuk banyak istirahat di hotel, karena memang nanti selama 3-5 hari itu kita full fisik itu di tempat dan itu rukun nggih. Jadi wukuf Arafah itu rukun haji, jadi wajib harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan maka itu tidak sah. Jadi itu bahkan jemaah haji yang sakit, yang dirawat di rumah sakit itu kita antar ke Arafah untuk melakukan wukuf itu nggih. Tetap berangkat. Jadi bawa ambulan atau bis gitu yang didampingi petugas nakes dengan dipasang infus. Itu kan enggak enak ya, Mbak. Yang penting kan kita pengennya bareng keluarga, bareng jemaah, kondisi kita sehat dan ya wukuf, kemudian juga nanti kita mabit di Musdalifah dan akhirnya geser untuk lempar jamarat di Jamarah di Mina. Nah, itu juga itu tantangan kita adalah di kondisi yang panas, karena itu kan tenda ya Mbak. Jadi tenda dengan kondisi yang panas lah, itu mohon untuk bisa kita menjaga dengan itu tadi APD-nya disiapkan, masker, payung, kacamata hitam, dan ini antrian di kamar mandi. Karena kan langsung terpapar kena sinar matahari, kita antri di kamar mandi. Nah, itu bisa yang namanya penyakit yang heat stroke, jadi sengatan panas. Karena terlalu panas. Jadi sengatan panas itu suhu tubuh kita tiba-tiba panas tinggi 39,8 waktu itu naik. Kemudian badan kita panas, nadi kita turun, tensi kita turun, Nah, itu juga jatuh ke situ. Jatuh ke situ. Nah, itu yang harus kita antisipasi di situ.
Oke. Ya. Iya, ini memang benar-benar fisik ya dokter, dari Iya. cerita jenengan mulai awal sebelum berangkat sudah fisiknya di rumah nih ya. Iya, Dengan betul. persiapan-persiapan itu, kemudian berangkat sampai sana dan sampai akhir ya. Itu tetap fisiknya yang yang ditempa, dan butuh banyak sekali persiapan-persiapan fisik ya. Fisik juga mental ya dokter ya. Iya betul Mbak, mental, karena ini jujur kadang ini banyak juga yang pada waktu haji terutama gitu. Iya, Jadi karena nggak biasa berpergian jauh, kemudian juga itu kadang ya ini mentalnya nggak siap, itu kadang angan-angannya baru ini ke Surabaya atau kemana, padahal iya pengen pulang. Iya, inget ini peliharaannya, hewan Wah, peliharaannya, ini. rumah ini ya, itu juga banyak Serba-serbi iya, itu juga nggih yang mengalami ini nggih gangguan nggih di mentalnya itu apabila tidak disiapkan. Oke, dan ini di Facebook Mbak Ayu bacain dulu ya dokter ya. Iya. Ini ada Pak Gede yang juga sudah gabung, juga ada Bu Farida Ma'ruf ya. Assalamualaikum Mbak Dokter Trianang dan Mbak Ayu, terima kasih. Ini juga yang sudah pernah haji nih dokter ya. Iya. Alumnus bukan ya, bukan ya. Sudah berangkat haji, dan mungkin istilahnya banyak juga pengalaman-pengalamannya ya dokter. Dan tentunya sore hari ini Dokter Triana ini selain praktisi kesehatan juga beliaunya sudah punya pengalaman lah di sana gimana. Jadi tidak hanya sekedar teori aja ya dokter. Iya. Teori di sini dipraktekkan di sana, ternyata ya memang seperti itu Iya, ya kondisinya. Pernah juga nggak dokter menemui pasien yang mungkin tidak pernah jenengan bayangkan lah istilahnya, atau mungkin yang unik gitu, atau mungkin ya memang seperti biasa aja gitu selama menjadi petugas haji? Iya, jadi beberapa sih yang ya ini sebenarnya ya ini ya beberapa yang ini nggih ya unik nggih. Jadi ada ya pada waktu kita di Madinah nggih, kita ziarah ziarah itu nggih, city tour lah istilahnya itu. Iya. Nah, itu memang ada jemaah lansia yang tidak ikut nggih. Nah, itu juga ada yang kita dapat kabar itu tiba-tiba dia hilang nggih. Iya, nah ternyata sudah ditemukan sudah 10 kilo dari hotel nggih, sangat Jauh jauh. ya. Iya, itu nggih. Ya, Wah. itu. Nah, itu beberapa. Kemudian juga beberapa yang hilang juga Nggih. berapa, ya itu alhamdulillah Bisa kembali. bisa kita kembali nggih. Iya, Ya iya. itu nggih. Jadi ya memang kita harus hati-hati, tetap waspada nggih di sana nggih. Ya itu sih, apalagi Oke ya. ya, tadi sama vaksin tadi ya dokter ya, jangan Iya, lupa. betul. Itu untuk waktunya berapa jarak nih sebelum berangkat ya dokter? Iya, jadi kalau untuk vaksin meningitis itu adalah 10 hari sebelum berangkat, Mbak. Oke, Iya, jadi sebelum- kalau kurang dari itu kita baru vaksin, misalnya 5 hari mau Sebelum berangkat kita berangkat. sudah vaksin, maka kita harus minum obat profilaksis namanya, karena vaksin ini baru bekerja setelah 10 hari. 10 hari, Iya, oke. jadi kenapa sih kok meningitis ini wajib? Karena memang pada tahun 80-an dan 90-an itu sempat terjadi wabah di Arab Saudi Oke. meningitis ini nggih, karena Iya. bakteri. Soalnya di Indonesia jarang nggih. Jadi Nggih. kenapa kok di sana diwajibkan? Diwajibkan. Dan ya ini nggak wajib. Saran saya sih juga kita melengkapi diri untuk influenza, karena juga hampir semuanya itu Iya. jujur itu batuk pilek gitu Mbak, Iya. yang di sana itu. Nah, Itu juga sama dokter, untuk waktunya berapa minggu atau? Iya sama sih, iya sama kurang ya? lebih ya 2 mingguan itu nggih. Nah kalau meningitis itu masa berlakunya 2 tahun Mbak. Jadi misalnya kalau kita tahun ini umroh, tahun depan umroh lagi nih, jadi Tanpa- tidak perlu diulang nggih, tanpa karena masih vaksin lagi iya. ya. Sedangkan kalau influenza ini 1 tahun sekali. Oke, Iya. jadi tetap harus disiapkan ya itu selain fisiknya. Betul. Jadi dibentengi juga sama Iya. vaksin itu tadi ya. Nggih. Wah, luar biasa sekali ya. Itu tadi ya Sobat Asa, pengalaman beliau selama menjadi tenaga kesehatan di sana, dan juga tips-tipsnya yang dibagikan oleh beliau, dan tentunya bisa juga diadopsi nih Sobat Asa yang mau berangkat umroh tahun ini, dan semoga Mbak Ayu juga bisa segera berangkat ya. Amin, dokter, ya. amin, ya, Mbak. Kepingin sekali ya. Jadi persiapan-persiapannya gimana? Oke Dokter Trianang, tak terasa ini sudah jam 4:32. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari jenengan terkait tema kita di sore hari ini, monggo. Ya, jadi tadi nggih tema kita adalah sehat dan bugar selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi memang harus kita pahami bahwa ibadah haji dan umroh itu adalah
ibadah fisik. Nah, maka daripada itu agar ibadah kita lancar, tidak sampai melewatkan nggih rukun, wajib, bahkan sunnah, maka kita sudah menyiapkan kondisi fisik kita, yaitu gimana apabila kita memang punya riwayat sakit, maka rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga membekali obat-obat selama melaksanakan ibadah di tanah suci. Kemudian juga selain itu juga mempersiapkan olahraga, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, nggih, terutama kalau sudah mendekati hari H. Dan yang penting adalah olahraga, nggih. Jadi rutinkan jalan kaki karena di sana itu kita kemana-mana jalan kaki, nggih. Jadi dari masjid, dari penginapan ke masjid, dari mana-mana itu semua jalan kaki ya. Kemudian juga ini nggih, biasakan untuk juga sholat berjamaah di masjid atau musola terdekat untuk pembelajaran, karena kita nanti kan di sana juga seperti itu nggih. Nah, itu juga penting nggih. Dan obat-obatan juga harus dibawa nggih. Selain itu setelah di sana ya kita ikhlas, kita laksanakan ibadah. Ya memang berbeda ya Mbak Ayu nggih dengan kondisi di Indonesia, dari makannya, dari walaupun menunya sudah menu Indonesia gitu. Kalau kita haji umroh tapi tetap beda ya. Yang masak juga orang Indonesia tapi bumbu-bumbunya tetap agak berbeda gitu rasanya. Nah, itu tetap kalau bisa kita makan, kita habiskan ya, kemudian kita rileks, niatkan semua untuk ibadah, ikhlas, menerima, insya Allah ibadah kita lancar dan mabrur insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih Dokter Triana ini sore hari ini sudah berbagi ilmu pengetahuan buat kita semua, khususnya para pendengar setia Radio SFM. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Mbak Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Matur nuwun Dokter Triana. Nanti bisa kita undang lagi di sela-sela kesibukan jenengan. Oke Sobat Asa, Mbak Ayu harus pamit undur diri dan Dokter Triana juga harus melanjutkan ke tugasnya yang berikutnya. Oke, dan jangan lupa Radio Asa FM sambung Selaksa Asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.